Halo teman-teman, selamat datang di channel El Germani. Jadi ini adalah video pertama dari El Germani yang ditujukan, yang dibuat untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Jerman secara otodidak atau secara mandiri. Mungkin teman-teman merasa biaya kursus sekarang mahal-mahal dan belum lagi mikirin biaya visa atau tiket pesawat pengen ke Jerman. Nah, mungkin untuk menghemat biaya teman-teman bisa belajar mandiri ya dengan cara menonton video ini. Jadi materi yang akan saya jelaskan itu saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan materi ini dengan mudah dan dapat dipahami oleh semua kalangan. Oke. Jadi kita langsung aja mulai dari materi yang pertama. Oke. Materi yang pertama, Lektion 1. Oke. Coba setiap saya bilang bahasa Jermannya, teman-teman ulangi ya. Jadi ini Lektion 1. Oke, sebentar. Eh, jadi ada Lektion 1. Oke, ini sangat wajar kalau teman-teman belum tahu karena teman-teman baru terjun ke dunia bahasa Jerman ini. Nah, jadi ini bacanya tadi Lektion. Oke, teman-teman, yang penting teman-teman di sini bisa mengulangi apa yang saya ucapkan dengan sama. Jadi Lektion. Oke. Lektion. Oke. Jadi ini artinya itu pembelajaran. Pembelajaran satu. Nah, tadi ini satu. Kita nggak perlu tahu dulu ya bentuk tulisannya gimana. Cuman cara bacanya itu ini. Eins. Eins. Nah, seperti ini ya. Jadi Lektion 1. Pembelajaran satu. Coba ulangi. Ya, bagus. Lektion 1. Sekali lagi. Oke. Sehr gut. Nah, jadi judul kita hari ini adalah Begrüßungen. Coba sekali lagi. Begrüßungen. Oke, sehr gut. Jadi Begrüßungen ini artinya itu salam. Oke, jadi dalam mau kita belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman pasti dasarnya itu salam dulu. Ini kayak bilang halo, selamat pagi. Nah, seperti itulah ini ya. Oke, oke. Jadi teman-teman video ini teman-teman simak baik-baik supaya materi yang saya berikan dapat teman-teman serap 100%. Oke, jadi yang pertama ada halo, halo. Nah, ini sama kayak bahasa Inggris ya. Oke, kita lanjut. Itu sangat mudah ya. Yang kata pertama kita lanjut. Teman-teman pasti bisa semua, saya yakin. Oke. Yang kedua, Guten Tag. Guten Tag. Oke, bagus ya. Teman-teman ulangi setiap saya bilang langsung ulangi. Oke. Jadi ini artinya adalah hari yang baik. Ini kita gunakan ketika kita ingin mengucapkan eh, semoga hari yang baik, seperti itulah kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia. Semoga hari yang baik. Guten Tag. Nah, jadi ini gak ada aturan khususnya ini harus dibilang pas siang hari, ini harus dibilang pas sore hari, itu nggak ada. Ini mau kapan aja bisa. Yang penting tujuannya kalian bilang ini adalah untuk mengucapkan hari yang baik kepada orang yang kita jumpai. Misalnya kita ketemu orang, biasanya ini digunakan saat hari kerja, jam kerja, siang hari atau sore hari. Guten Tag, Guten Tag. Nah, oke, kita lanjut. Itu mudah ya. Teman-teman bisa ulang ya. Kalau perlu di pause dulu. Kalau menurut teman-teman kecepatan bisa di pause dulu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Guten Morgen. Guten Morgen. Artinya selamat pagi.
Guten Abend. Guten Abend. Artinya selamat malam. Gute Nacht. Gute Nacht. Artinya selamat tidur. Oke, kalau ada teman kita yang pengen tidur, kita bisa ucapkan Gute Nacht. Selamat tidur. Ya, Gute Nacht, selamat tidur. Oke, kita lanjut saja. Oke, ini untuk sapaan santai. Jadi tadi ada halo, sekarang bisa kita bilang Grüezi. 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 Oke, baru nih Grüß dich. Grüß dich. Oke. Jadi ini artinya halo. Dua-duanya ini sama artinya halo. Cuman konteksnya itu yang beda. Jadi untuk Grüezi itu kita ucapkan saat situasi formal. Contoh di kantor, sama rekan kerja. Kalau ini situasi informal. Grüß dich. Jadi sama teman, sama adik bisa Grüß dich. Grüß dich. Nah, kayak gitulah. Kalau nada semangatnya Grüß dich. Oke. Gampang ya teman-teman ya. Untuk dasar ini masih gampang. Dan kita harus optimis juga demi meraih cita-cita kita ke Jerman, bekerja di Jerman, kuliah di Jerman. Kita harus optimis bahwa semua materi bahasa Jerman ini gampang dan dapat kita kuasai. Buktinya sudah banyak orang-orang Indonesia yang di Jerman, yang bekerja di Jerman, dan mereka bisa menguasai bahasa Jerman dengan sangat baik. Bahkan kita pun kadang sulit membedakan apakah dia memang udah tinggal di Jerman atau baru ke Jerman, karena mereka bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini ada lagi ya, halo. Untuk halo, Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Oke, 3 kali aja cukup ya. Harusnya 2 kali ya tadi. Sorry. Grüß Gott. Oke. Jadi ini artinya halo. Nah, kita lanjut. Servus. 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 Oke. Jadi ini ada S, huruf S. Biasanya kalau dalam bahasa Jerman itu huruf S itu pronunciasinya itu seperti huruf Z bacanya. Jadi Servus. Apakah bisa jelas? Terdengar jelas? Servus. Servus. Oke. Sehr gut. Jadi ini tuh bisa halo atau bye. Nah, bisa untuk menyapa halo atau artinya juga bye. Ketika kita pengen pergi, kita misalnya situasinya ini ketemu orang, kita sapa Servus, ngobrol-ngobrol. Setelah selesai kita mau bilang bye kan, bye. Kita bisa bilang lagi Servus. Nah, tapi ini kan tadi kan udah ada nih halo. Nah, ya untuk ini itu dia tergantung tempatnya di mana. Jadi Grüß Gott dan Servus ini kita harus perhatikan kita ada di mana. Oke, untuk lebih lanjut kita next slide. Nah, jadi di sini kita belajar dulu geografi nih teman-teman ya. Ini kita pelajari sebentar ya. Oke, jadi ini adalah map map Jerman. Peta Jerman, dan di sekitarnya dikelilingi oleh 9 negara Eropa lainnya. Oke, kenapa teman-teman ini penting untuk teman-teman pelajari saat pemula? Karena ini bisa jadi bagian dari motivasi kalian. Jadi awalnya motivasi kalian hanya pengen ke Jerman, ini Jerman yang warna-warna ini, tapi kalian bisa juga mengunjungi 9 negara Eropa besar lainnya. Ada Denmark, Belanda, Belgia, Luxembourg di sini agak kecil, Prancis, Swiss, Österreich, ini Republik Ceko,
Di sini ada Polandia. Jadi ada 9 negara yang bisa teman-teman kunjungi. Oke. Untuk Grussgott dipakai di Bayern atau Österreich. Biasanya dipakai di Bayern atau Österreich. Jadi Bayern itu akan saya tandai dengan warna hijau. Jadi ini Bayern itu di sini atau Bavaria. Jadi Österreich itu ada di sini, Austria. Oke, teman-teman juga 2026 harus tahu ya perbedaan Austria dan Australia. Nah, jadi Austria dan Australia itu adalah dua negara yang berbeda. Australia ya di benua Australia, Austria di benua Eropa. Nah, itu harus teman-teman tahu. Bagi yang belum tahu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ada Zerfus. Nah, jadi ini akan saya tandai dengan warna merah. Saya tandai dengan warna merah. Jadi itu dipakai di Swiss. Ini Swiss, agak di bawah dia ya, sorry. Nah, ini di bawah Swiss dan Jerman Selatan, Süddeutschland. Nah, disinilah. Inilah Jerman Selatan yang tandain merah. Nah, jadi di Bayern ini ada dia pakai Servus, ada dia pakai Grussgott, sorry. Oke. Ada dia pakai Grussgott. Oke, kita lanjut aja. Jadi itulah perbedaan Grussgott dan Servus. Kita lanjut. Ini nggak bacanya itu salah. Jadi yang benar ini harus kita tandain dulu huruf ini. T S C H. Itu dibaca C. Jadi ini bacanya tschüss. Kalau kita bilang bye, tschüss. Coba ulangi. Tschüss. Oke, sehr gut. Jadi ini auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nah, jadi ini untuk pemula kalian harus betul-betul ketahui ini, jangan sampai disepelekan ya. Ada huruf H di sini. Biasanya orang Jerman itu dalam pronunciasi kata bahasa Jerman itu H itu nggak dibaca. Jadi auf Wiedersehen. Sehen. Kalau cepatnya auf Wiedersehen. Coba teman-teman ulangi. Auf Wiedersehen. Oke, sehr gut. Itu artinya sampai ketemu lagi. Oke, sekarang auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Artinya sampai ketemu lagi. Sama ya, cuman dia penggunaannya saat bertelepon. Misalnya kita udah selesai nih bicara di telepon, kita pengen akhiri, kita bisa bilang auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang terakhir ada bis bald. Bis bald. Bis bald. Nah, artinya itu sampai jumpa. Lalu kita lanjut, ada bis peta. Bis peta. Ini artinya itu sampai nanti. Oke, jadi dalam pronunciasi bahasa Jerman, ER itu biasanya dia diganti jadi A. A. Später. Bis später. Nah, tapi kalau karena kalian masih pemula, jadi itu nggak apa-apa, bilang ER aja. Bis später. Bis später. Bis später itu nggak masalah. Karena nanti ini akan terbiasa sendiri kalau teman-teman rajin nonton podcast bahasa Jerman. Nanti akan saya kasih tahu tips-tipsnya cara memperbaiki Aussprache kita atau pronunciasi kita. Oke. Jadi untuk saat ini teman-teman yang penting ucapkan aja sesuai yang saya bilang. Ini tadi bis Peter. Bis Peter. Oke. Nah, jadi
Ini artinya sampai nanti. Teman-teman pasti tahu bedanya dong. Kalau bis bald itu dipakai ketika kita nggak tahu kapan mau berjumpa dengan orang ini lagi. Kalau bis peter itu kita tahu. Misalnya kan namanya sampai nanti kan. Misalnya kita janjian nih di jam 1, kalau makan bakso nanti di kantin jam 3, kita bisa bilang bis peter karena kita tahu kita pasti akan bertemu di jam 3 untuk makan bakso bersama. Nah, itulah bedanya, sangat simpel ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, jadi di sini ada rangkuman yang udah kita pelajari tadi. Jadi akan saya ucapkan lagi dan teman-teman ikuti. Mulai dari atas. Halo, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, guten Nacht, grüß Gott, grüß Sie, grüß dich, servus, tschüss, auf Wiedersehen, bis bald, bis später, atau bis später, sama aja. Oke, sekian materi hari ini. Jadi untuk yang slide terakhir tadi, kalau teman-teman bisa hafal semuanya setelah menonton video ini, maka teman-teman sudah 100% dapat menguasai seluruh video yang saya berikan ini. Oke, jadi kita akan lanjut besok di Lektion 2. Also, tschüss.